juga mungkin usulan. Nah, untuk itu saya akan merespon secara umum, nanti jawaban tertulisnya akan kita bikin juga supaya detail, mulai dari yang disampaikan Bapak Ibu Kepala Desa, DPMD, nanti akan kita jawab juga secara detail, secara tertulis, sehingga nanti bisa menjadi rujukan dan jawaban itu akan ditampilkan di web sistem informasi desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kita samakan persepsi ya terkait dengan SDGs desa. SDGs desa, Sustainable Development Goals, adalah arah kebijakan untuk pencapaian pembangunan desa. Jadi di situ isinya adalah goals, tujuan yang ingin diraih, bukan program. Jadi perlu saya tegaskan, desa tanpa kemiskinan itu adalah arah, goals yang dituju. Programnya apa? Terserah kepala desa. Yang penting desa harus bergerak dalam membangun menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Desa tanpa kelaparan itu adalah goals, tujuan yang harus diraih oleh desa. Bagaimana cara meraihnya? Itu program. Terserah kepala desa beserta jajaran perangkat desa, BPD, yang kemudian dirumuskan dalam musyawarah desa. Jadi jelas ya, SDGs desa bukan program, tapi arah, tujuan yang ingin dicapai. Saya yakin tidak ada satupun kita, para pemimpin, mulai presiden sampai kepala desa, yang tidak ingin desanya terbebas dari kemiskinan. Desanya Nah, jadi itu yang perlu kita samakan persepsi kita. Nah, terkait dengan program apa yang harus ditempuh, kemudian kegiatan tujuan mana yang menjadi skala prioritas, itu berbasis data. Jadi bukan berbasis imajinasi, bukan berbasis keinginan. Apakah desa A memang desa tanpa kemiskinan itu menjadi skala prioritas utama? Belum tentu. Bisa juga iya. Sementara desa lain tidak. Nah, itu terserah desanya. Sehingga boleh saja desa A menempatkan tujuan desa tanpa kemiskinan sebagai prioritas yang paling utama. Bahkan kalau perlu seluruh dana desa di full digunakan untuk itu, boleh. Yang penting basisnya adalah data. Sehingga penempatan prioritas itu betul-betul didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, antara desa satu dengan desa lain, meskipun dalam satu kecamatan, itu bisa berbeda. Desa A tidak lagi menempatkan desa tanpa kemiskinan sebagai arah yang prioritas utama. Karena apa? Karena memang kebetulan dari hasil pendataan, pemutakhiran data, hanya tinggal 5% warga masyarakat miskin di desa A itu. Maka desa A tidak menempatkan desa tanpa kemiskinan sebagai goals atau target utama. Tetapi data yang dimiliki menunjukkan bahwa warga masyarakat situ yang wajib belajar, itu tidak ada yang bisa belajar dengan baik. Nah, makanya kemudian desa A
pendidikan desa berkualitas sebagai goals yang mendapatkan prioritas. Jadi bukan kemudian 18 itu terus bersama-sama harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun, mana ada. Negara pun nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, supaya kemudian tertata dengan baik, disitulah yang saya katakan tadi, program kita hari ini, Februari Maret, adalah pemutakhiran data. Supaya apa? Supaya desa memiliki data yang baru, valid, ya, akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan pemutakhiran data itu akan kelihatan di mana posisi desa tanpa kemiskinan. Oh, sudah cukup bagus, tinggal 5%. Yaudah, nggak menjadi prioritas. Di mana desa tanpa kelaparan, oh alhamdulillah tidak ada yang mendapat gizi buruk. Di mana posisi desa sehat dan sejahtera, alhamdulillah tidak ada warga masyarakat yang penyakitnya menahun, ada hanya 2 dan sudah ditangani di rumah sakit. Kemudian pendidikan berkualitas, nah ini ternyata bermasalah. Banyak warga yang usia sekolah tidak bisa belajar dengan baik. Nah di sini maka desa harus ambil bagian di dalam proses bagaimana pendidikan desa berkualitas. Atau ditemukan di situ infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah kemudian juga menjadi skala prioritas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SDGs desa adalah arah kebijakan pembangunan desa dengan merujuk kepada 18 tujuan. Dan kegiatan untuk mencapai tujuan itu didesain sendiri, dirancang sendiri oleh desa melalui Musdes. Tapi tetap kuncinya ada di data. Nah, itulah makanya Februari Maret ini kita harapkan seluruh desa sudah melakukan pemutakhiran data dengan aplikasi yang sudah kita siapkan. Nah, terus bagaimana dengan kementerian lain? Pelan-pelan Bapak Ibu Kepala Desa, saya sedang berjuang agar semua merujuk kepada data di desa. Termasuk Kementerian Sosial juga sudah mulai menyadari bahwa saya tunjukkan keberhasilan BLT kemarin, saya tunjukkan kepada semua menteri. Ini loh, BLT 8 juta ini data valid, by name, by address, dilakukan sendiri oleh desa, didata oleh relawan desa lawan COVID, kepala desa sebagai ketua tim, ketua relawan dan seterusnya. Nah, kemudian diproses di dalam Musdesus, diputuskan di Musdesus. Nah, ke depan data-data desa juga kita lakukan dengan cara yang sama, didata oleh relawan desa pemutakhiran data, kepala desa sebagai ketua relawan, perangkat desa dilibatkan, pemuda dilibatkan, pendamping desa dilibatkan, Babinsa, Babin Kamtibmas dilibatkan, dana desa digunakan untuk operasional. Nah, saya berharap nanti kepada Bu Mensos, kepada BKKBN, kalau mau mengambil kebijakan di desa, tolong dilihat data desa. Kita tidak bisa melihat data kita sendiri. Desa lebih tahu apa yang ada di sana. Itulah makanya saya katakan dari desa, oleh desa, untuk desa. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Desa, beberapa waktu yang lalu Kemensos sudah merancang pola yang ujung-ujungnya juga Musdes. Nah, itu berarti bagus, sudah mulai provokasi saya sudah mulai masuk. Jadi ada tahapan di Kementerian Sosial itu yang ujungnya Musdes. Nah, itulah makanya kita harus lebih dulu, jangan sampai kemudian nanti kementerian lain membutuhkan kita tidak punya atau kita belum siap. Makanya saya berharap Februari Maret ini betul-betul dilakukan focusing untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga misalnya BKKBN mau ngecek data stunting di desa, oh desa udah punya hasil pemutakhiran data. Kementerian Sosial mau ngecek masyarakat desa yang butuh jaring pengaman sosial berapa, kita sudah punya datanya. Yang sudah mendapat PKH berapa, yang sudah dapat bantuan pangan non tunai berapa, dan seterusnya. Sekaligus
Sosial menyelesaikan tugasnya dulu. Kalau sudah Kementerian Sosial mendata dan melaksanakan pencairan BST, PKH, bantuan pangan non-tunai, kemudian pemerintah kabupaten juga kebetulan ada bantuan sosialnya, pemerintah provinsi ada bantuan sosialnya, semuanya diselesaikan dulu. Baru terakhir ketika semua sudah melaksanakan tugasnya, ternyata masih ada warga Bapak Ibu Kepala Desa, warga desa yang masih belum mendapatkan jaminan jaring pengaman sosial, padahal jelas-jelas layak untuk mendapatkan, maka disitulah dana desa dialokasikan untuk BLT dengan mekanisme yang sudah ada. Musdesus tetap, pokoknya Musdes adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan supaya meringankan beban Bapak Ibu Kepala Desa. Nah, sekaligus juga menjawab, berikan desa fleksibilitas. Sejak awal kebijakan BLT dana desa memberikan fleksibilitas kepada desa. Kami tidak mematok, makanya rumusnya antara desa yang kurang dari 800 miliar maksimal 25%, maksimal, bukan minimal. Itu rumusnya begitu, mudah-mudahan masih ingat. Itu artinya tidak ada batas minimal. Kalau ternyata desanya memang tidak ada yang miskin, tidak ada yang membutuhkan jaring pengaman sosial, bikin berita acara Musdesus yang menyatakan bahwa Musdesus memutuskan desa kami tidak ditemukan warga yang layak menerima jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT dana desa. Dok sah, maka BLT dana desa tidak wajib digunakan untuk BLT. Syaratnya itu tadi, betul-betul tidak ada warga desa yang memang layak menerima jaring pengaman sosial. Jadi tidak kemudian mutlak. Kita selalu memberikan fleksibilitas. Karena prinsip kami, Bapak Ibu sekalian, pembangunan di desa harus bertumpu pada akar budaya desa. Itu artinya kita sangat menghargai kearifan lokal. Maka Bapak Ibu sekalian, Permendes nomor 13 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tidak menggeneralisasi. Misalnya bicara kelistrikan, tidak semua desa wajib kelistrikan. Tetapi desa yang masih bermasalah kelistrikan silakan pakai dana desa untuk kelistrikan. Untuk desa yang belum ada jaringan internet, silakan kalau ada peluang untuk menggunakan fasilitas di Telkom dengan bisa mengambil jaringan internet, dana desa boleh digunakan untuk itu. Jadi fleksibel banget. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah bicara SDGs desa, maka nanti kita akan hanya memberikan arahan umum. Strategi pembangunan nasional ini, misalnya sekarang, bahwa kondisi COVID, Undang-Undang 2 tahun 2020, dalam kondisi pandemi, maka keputusan Presiden, kebijakan pemerintah pusat adalah hukum tertinggi. Karena memang kondisinya COVID, darurat. Nah, BLT dana desa diputuskan untuk dana desa dipakai untuk BLT, mutlak, cantolan hukumnya kuat, tidak ada bias di situ. Karena apa? Kondisinya seperti ini. Maka di dalam realokasi refocusing pun DPR sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah. Nah, itulah makanya supaya jelas bahwa prioritas penggunaan dana desa diberikan secara fleksibel. Pada intinya Bapak Ibu sekalian, kalau saya ditanya, dana desa itu bisa dipakai apa saja Pak Menteri? Jawaban saya simpel, dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Jadi artinya apa? Dana desa digunakan lebih banyak untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Kata kuncinya dua. Dana desa digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemanfaatan dana desa dengan 3 cara. Pertama, swakelola. Yang kedua, padat karya tunai desa. Yang ketiga, swakelola plus. Swakelola plus ini artinya barang yang digarap, bangunan yang dikerjakan, itu tingkatannya tinggi, kompleksitasnya, berisiko tinggi. Maka harus ada pendampingan dari daerah. Nah, ini yang saya maksud dengan swakelola plus. Kemudian padat karya tunai desa, Bapak Ibu sekalian, 50% itu upah, bukan 50% dana desa untuk PKTD, tidak. Jadi jangan salah ya. 50% yang dimaksud di dalam Permen 13 2020 itu adalah upah. Upayakan upahnya lebih besar daripada bahan. Bukan 50% dana desa untuk PKTD, bukan. Tapi upah di dalam PKTD 50% lebih banyak dibanding bahan. Jadi jangan bahannya malah lebih banyak dari upahnya. Wong padat karya tunai kok, bukan swakelola. Nah, kalau swakelola itu bahannya pasti lebih banyak daripada ongkos tukangnya. Itu swakelola karena konstruksinya tinggi. Nah, dibutuhkan pendampingan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan BUMDes yang butuh tambahan dana modal. Setelah disahkannya RPP tentang BUMDes, maka BUMDes sah sebagai badan hukum setelah mendapatkan nomor register dari Kementerian Hukum dan HAM. Nanti akan segera kita edarkan, kalau sudah ditandatangani Presiden, PP tentang BUMDes dan sekaligus resumenya, village summary-nya, ringkasannya, supaya nanti Pak Kepala Desa, perangkat desa tidak usah susah baca semua. Nanti baca ringkasannya, kalau ingin lebih paham lagi tinggal baca PP-nya. Tapi sebelumnya bisa baca ringkasannya, kalau dengan membaca ringkasan sudah paham, cukup. Tapi kalau masih ingin mendalami, bisa baca batang tubuh di dalam peraturan pemerintahnya. Sehingga dengan BUMDes sebagai badan hukum, dia memiliki jaringan akses pendanaan dari perbankan. Jadi silakan BUMDes untuk mencari akses permodalan dari bank dengan model UMKM, model KUR, bunga rendah. Misalnya tadi yang mau menjadi supplier jagung untuk Karun Pophan CP ya, itu silakan untuk penambahan modal. Apalagi sudah jelas-jelas akan dapat untung banyak, sangat didukung dan diberikan ruang untuk tambahan modal. Di samping tambahan modal juga bisa bersumber dari dana desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sepakat bahwa pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, nanti kalau desa sudah melakukan pemutakhiran data dan melakukan pendataan berbasis SDGs desa, peta kerja untuk membantu desa jelas. Oleh karena itu saya berharap pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi untuk mendukung program-program pembangunan desa dengan merujuk pada roadmap atau peta desa yang sudah begitu jelas, berbasis data valid yang dihasilkan dari pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Dengan demikian diharapkan terjadi percepatan untuk penuntasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa, dan seterusnya. Nah, di situ maka intervensi bupati, intervensi gubernur akan sangat tepat sasaran. Berdasarkan data SDGs desa di tingkat desa pun, nanti Kementerian Desa juga akan berupaya ikut intervensi melalui kementerian lain. Contoh, saya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPera, Pak Basuki, agar nanti untuk daerah-daerah tertentu yang berdasarkan
desa yang punya potensi bagus, ada potensi wisata, ada potensi hasil bumi, ada potensi pertanian, tetapi kesulitan di dalam akses jalan. Nah, ini kita lihat petanya nanti kelihatan ketika semua desa sudah melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Itulah makanya begitu pentingnya implementasi SDGs desa di dalam proses pendataan yang kemudian dilanjutkan dengan proses perencanaan pembangunan berbasis data dan pelaksanaan pembangunan berbasis perencanaan yang sudah sangat bagus karena berbasis data. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir tadi aspirasi yang berkembang adalah BUP Kepala Desa. Ini sudah menjadi agenda pembahasan kami di Kementerian Desa. Saya sudah menyusun beberapa simulasi terkait dengan bantuan operasional kepala desa. Tinggal nanti pada saatnya kalau simulasi-simulasi yang kita bikin ini sudah mendekati mendekati benar, baru akan saya diskusikan dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Secara informal saya sudah menyampaikan ke Pak Mendagri bahwa aspirasi desa seperti ini agar ada bantuan operasional, dan saya sedang menyiapkan berbagai simulasi. Pak Mendagri sudah merespon bagus. Ya Pak Halim, nanti kalau sudah ada simulasi yang bagus, nanti kita diskusikan bareng-bareng termasuk dengan Bu Menteri Keuangan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa segera kita wujudkan. Terakhir, kepada para pendamping desa, saya minta lakukan tugas dengan sebaik mungkin, dampingi para kepala desa, tugas-tugas Anda sangat luar biasa, dan oleh karena itu, di 2021 ini, saya akan mengukur kinerja pendamping desa dengan cara yang paling objektif, dengan pengisian yang disebut dengan pengisian aplikasi yang disebut daily report, laporan harian kinerja pendamping desa. Insya Allah kalau ini berjalan bagus dalam tahun 2021 sesuai dengan aspirasi yang berkembang, 2022 saya akan memperjuangkan kenaikan kesejahteraan pendamping desa. Sebenarnya tahun 2021 ini sudah saya perjuangkan di Kementerian Keuangan, tapi ada pertanyaan mendasar yang tidak bisa saya jawab. Kalau Menteri Desa mengusulkan ada kenaikan kesejahteraan untuk pendamping desa, apa tolok ukurnya? Kinerjanya sudah diukur belum? Nah, mohon maaf, selama ini memang belum terukur lah, karena belum ada ukuran yang objektif, maka dengan terpaksa belum bisa diwujudkan yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan pendamping desa. Saya pikir itu, terima kasih.